and I have an idea, kenapa nggak Chef Citra mencoba ini itu. And I always interested in pottery dengan cara pembuatan keramik. Ingat dulu zaman tahun 90-an ada film Ghost, masih merinding kalau membayangkannya. So I'm thinking that kind of setting, ya kan, sensasinya gimana sih cara bikin keramik sendiri. Dan ternyata gue nemu tempat nggak jauh lagi dari rumah gue di Cipete. Ini tuh galeri galeri workshop untuk bikin keramik sendiri. Jadi kamu bisa menciptakan, bisa belajar membuat keramik terus melalui proses pembakaran sampai jadi, dan ada kelasnya juga. So I think this is really great untuk men-channeling your inner hobby, your creativity, sense of art. Mungkin bisa menyalurkan bakat terpendam kamu. Yang jelas keramik it's something like hampir similar for me ya. It's similar like painting, karena memang mengkreasikan sesuatu dari dalam diri kita. Karena bentukan keramik satu orang bisa berbeda dengan orang lain. So it's really personal, and I think it's gonna be very exciting. Sudah ada empunya kolekan. Jadi yang punya kolekan, bener ya? Iya benar. Bener ya Tante Yeti. Ini hari ini beliau akan ngajarin aku cara bikin pottery atau keramik. Tante. Selamat datang. Iya, bisa ceritain sedikit nggak Tante, gimana sih awal mulanya idenya bikin tempat ini gitu loh? Oh oke. Keren banget soalnya. Oke, saya itu bikin studio kolekan tuh bersama almarhum Ibu Wati Karmoyono. Saya dan beliau itu bertemu di tempat belajar keramik di studio. Seorang seniman namanya Lim Kengsin, itu jauh tahun di 1998. Aku masih duduk di bangku TK. Jauh banget ya? Enggak semudah itu juga. Waktu itu sebenarnya sama kayak sekarang, cuman sekarang ini pandemi. 98 itu Krismon kan? Iya, benar. Jadi saya tuh backgroundnya interior designer. Sampai sekarang juga masih beraktivitas sebagai interior designer dan artwork konsultan. Tetapi pada Krismon itu kita semua bisnis slow down, so kita punya banyak waktu, sama seperti sekarang nih. Iya. Sekarang nih bedanya kan karena pandemi. Beda ini ya, beda background istilahnya. Tetapi kan sekarang juga orang-orang mencari aktivitas baru kan. Betul. Nah, sama halnya seperti itu. Malah banyak orang mengeksplor hobi, kan passionnya sekarang ya. Jadi kita jadi punya waktu untuk mencari sesuatu yang baru. Betul. Always look the silver lining in everything. Oke Tante, jadi sekarang step pertama apa nih? Ini di depan kita udah ada tanah liat ya, tanah liat which is clay. Ini bukan tanah sawah ya Tante ya? Ini tanah liat dari bukit ya, tapi ini dari Sukabumi. Oh gitu, jadi ini langsung diterbangkan dari Sukabumi ya? Ini udah diolah sih. Karena kita nggak bisa ambil tanah dari kebun atau dari bukit langsung dipakai. Pasti ada prosesnya. Tanah liat itu apa sih? Tanah liat? Bukan tanah sawah ya Tante ya? Bukan tanah bisa di tanah sawah, di kebun itu semuanya pasti ada mengandung tanah yang liat. Tapi kan nggak semuanya murni. Bakaran rendah itu seperti terakota, batu bata. Kalau yang buat vas-vas gitu ya? Tembikar ya, pot-pot tanah liat itu yang dijual di tempat tanaman. Itu juga dari tanah liat, tapi bedanya dia tuh bakaran rendah dan ini bakaran tinggi. Ini menjadi keramik. Jadi keramik adalah tanah liat yang dibakar pada suhunya sehingga menjadi batu. Ini adalah tanah yang sudah siap pakai. Karena prosesnya panjang banget kalau misalnya kita mau benar-benar ngambil dari kebun atau bukit. Kita harus saring, buang batu-batuannya, terus
pasti ada campurannya. Semen itu? Enggak. Oh. Jadi ada campur kaolin atau apa. Tapi saya nggak bisa menjelaskan itu karena saya tidak mengolah langsung. Saya pernah beli tanah bubuk dari Sukabumi, terus saya coba rendam sendiri. Itu membutuhkan perendaman 1 bulan lamanya ya, lama banget kan. Habis itu harus tunggu apa kayak setengah kering, terus udah demuk-demuk gitu. Berarti ada pengrajinnya ya? Ada supplier. Ada supplier tanah. Jadi buat kamu yang kali mau mencari pekerjaan, mencari lahan bisnis baru, carilah supplier tanah. Kayak masih menjanjikan. Iya. Tetapi di kita ada kok yang ready made kayak gini nih buat. Oh, jual di sini ya? Iya. Karena murid-murid kita kan ya susah ya kalau mesti carinya jauh kan. Iya. Nah, tanah liat ini udah siap pakai. Itu moisture banget karena banyak kandungan air. Iya, lembab. Nah, jadi ini enak banget. Ini kayak bikin pasta. Bener, ini harus gemblong di ya, atau di kneading bahasa Inggrisnya. Kalau kita sebutnya digemblong. Ini gemblong kepala sapi nih, bentuknya kayak kepala sapi. Oh begitu. Kita gemblong dan kita bisa cek apakah ini sudah bagus apa enggak. Oh, ini bagus nih. Ini bagus karena tidak ada lubang-lubang udara. Ini kayak foie gras. Berarti ini sudah siap untuk diiniin. Tuh gitu guys, ternyata benang ini ya. Tuh, ya ampun. Saya rasa ini harusnya nggak terlalu sulit lah ya buat seorang chef ya. Yang kita bikin di sini di kelas ini adalah teknik hand wheel. Oke. Kita ada pakai wheel di belakang, tapi kita nggak ke wheel ya, kita ke hand wheel. Hand wheel sendiri tuh tekniknya ada macam-macam. Ini pinch, pencet-pencet, oh, ya, pencet. Nanti saya bisa tunjukin. Terus ada yang slab, lempengan, dan ada yang coil. Coil itu bisa membentuk menjadi tinggi. Oke. Kayaknya kalau Mbak Citra pasti pengennya bikin sesuatu yang bisa dipakai untuk makan ya. Iya. Pengen bikin apa dong Mbak? Pengen Mangkok mungkin. Pengen punya peralatan makan gratis gitu. Nggak usah beli. Jadi kalau mau punya mangkok handmade sendiri. Oh iya, nih pakai mangkok sendiri gitu. Mangkok, piring gitu kali ya. Mangkok dan cup ini ya kali ya, mangkok-mangkok kecil, mangkok besar. Cup soju ga? Apa? Cup soju. Oh iya bener. Yuk Mbak, kita giniin. Oh gitu. Kita bulatin. Coba lihat ya. Padahal keren. Kita bekerja dengan jari-jari kita, karena jari-jari kita itu adalah alat yang paling sempurna. Nah, ini kalau kita taruh di tangan sebelah kiri ini sebagai wadah untuk menanam ini, kita menggunakan jempol. 4 jari lainnya itu hanya menahan dan ikut bantu memutar ya, tidak menekan. Jadi seperti ini. Kalau kita lakukan regular itu 6 jari ya? Ya, itu akan jadi bulat dan mulus di dalamnya. Coba Mbak Citra. Apakah Chef Citra mempunyai bakat atau sebagai kita tinggalkan saja? Lu jangan ketawa lu ya. Lu juga pertama kali, gila deh. Tapi memang bikin keramik ini kelihatannya sederhana mungkin ya, tetapi prosesnya panjang banget dan kita harus mengerjakannya dengan benar. Karena kalau tidak benar itu di pembakarannya bisa pecah, bisa retak. Oh gitu. Coba Mbak. Pantesan hati saya suka retak, kayak bakarnya nggak bagus. Sering banget pecah. Aduh. Mbak coba yang ini. Gara-gara pembakaran tidak sempurna guys. Bukannya pembakaran, pembuatannya kalau nggak sempurna. Pembuatannya nggak sempurna. Nanti di proses pengeringan, kan? di proses pembakaran, proses pewarnaan itu semuanya punya resiko. Tuh kan? Wheel untuk alat bantu. Kayak film-film ghost ya kan? Oh ya, film ghost
itu pakai meja putar beneran, ini cuma alat bantu. Spinning wheel. Ya, spinning wheel. Kalau bikin cake juga ada. Iya, ada. Kita bikin coil ya. Micration. Ini kan kita dapat ada tanah nih. Nah, kita mau bikin coil Yang yang panjang. tinggi. Pasti Mbak Citra udah gampang banget nih Kayak bikin pempek. bikin ini karena ini sama kayak memasak nih, coba. Oh, Kayak gitu, gini di nanti, roll. di roll, ya, dibuka ke kiri ke kanan menjadi panjang. Kayaknya nggak usah diajarin deh kalau ini, pasti bisa. Seberapa panjang? Sampai kita mau ngelapisin satu keliling. Oh, tebel. Iya, jangan terlalu kecil, tapi lingkarannya jangan terlalu kecil, tapi juga jangan terlalu lebar. Harus ditambel ya? Kenapa nggak bikin dari awal? Nggak gitu. Makanya, bukan dari awal tadi kan tanahnya terlalu besar ya, tangan kita kan ada limitnya. Nah, coil ini membantu kita untuk bisa bikin barang yang tinggi. Jadi kalau misalnya nanti kita perlu bikin barang-barang tinggi kayak gini atau tinggi-tinggi seperti itu, kita bisa pakai bantuan dengan bantuan teknik coil. Ini tadi ada yang terlalu kecil di sini. Patah guys. Apa aja sama gue mau patah. Semuanya patah. Dari seorang yang sudah berumur. Enggak lah. Enggak, kita itu sebagai manusia itu nggak boleh berhenti belajar. Setiap kita punya kesempatan, kita gunakan untuk belajar. Dan kalau misalnya kita bisa terus berkarya, mungkin itu akan membuat kita lebih sehat dan hidup lebih lama. Guys, itu adalah tips dari seseorang yang sudah sepuh lah ya. Nah, 2 jam bikin keramik. I made this. It's art. Woman's body. See? See? Buat tempat sumpit, buat tempat sendok. See? See? Jadi ini pokoknya udah selesai. Kelas membentuk udah selesai. Ternyata guys, prosesnya masih panjang. Dikirain ya, jujur dikirain abis bentuk langsung bakar, langsung bisa poles-poles, mana tara, jadi ternyata nggak seperti itu. Jadi masih ada beberapa tahap lagi yang harus dilaluin, seperti dibiarkan dulu kering secara alami selama 4-5 hari ya. Baru habis itu dibakar 900 derajat, diglasir. Baru habis itu dikeringin lagi. Habis itu langsung Bakar lagi 1200 selama 10 jam. Habis itu di color. Enggak, glasir itu Glasir itu color. Oh my god, ternyata no wonder harganya mahal kalau satu keramiknya, karena effortnya sama durasinya tuh bikin keramik itu panjang banget. Oh my god. Tapi anyway, terima kasih 2 jam ini udah sangat-sangat insightful sekali, sangat-sangat bermanfaat untuk aku, dan kayaknya aku bakal sign up untuk kelas. Thank you. Kelas intensif selanjutnya, karena tidak cukup, ternyata benar-benar mengasihkan bikin apa ya, bikin
Relaxing. ketagihan deh kalau udah bikin satu terus rasanya pengen bikin lagi gemes tante. Tante terima kasih banget ya. Sama-sama, Thank makasih. you so much udah diberikan kesempatan untuk kesini dan ganggu-ganggu ngacak-ngacak sedikit. Thank you so much. And thank you guys for watching, and I'll see you on my next series, Chef Citra try apa nanti next videonya, I don't know. So thank you so much for watching, and don't forget to subscribe. Bye. Art, okay.